Lalu ketika acara kembali dilanjutkan, tiba-tiba saja pakaian Mian terbuka yang membuatnya menjadi sangat terkejut. Menyaksikan situasi itu langsung membuat Cheng melindungi Mian. Kisah cinta seorang CEO sebuah perusahaan bernama Fu Yan Cheng dan seorang desainer muda bernama Shen Mian. Mereka adalah sepasang suami istri yang dijodohkan untuk kepentingan bisnis dan berencana bercerai setelah 3 tahun. Namun tanpa disadari, berbagai kesalahpahaman dan insiden tak terduga justru menumbuhkan benih cinta di antara mereka berdua. Dan puncaknya ketika identitas asli Mian sebagai Penny serta kehamilannya terungkap yang membuat Chen merasakan penyesalan mendalam dan berjuang untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Bagaimanakah perjalanan kisah cinta mereka? Apakah rumah tangga yang dijodohkan itu akan berakhir bahagia? Seorang wanita cantik bernama Mian sedang bercinta dengan Cheng, laki-laki gagah dengan begitu romantis, sampai membuat mereka terbuai dengan suasana tersebut. Dan keesokan paginya, saat Mian baru saja terbangun, ia langsung merasa terkejut ketika menyadari jika laki-laki yang sedang bersamanya adalah Cheng. Ternyata, Cheng adalah CEO perusahaan Fu yang baru saja menduduki posisi itu. Sementara Mian adalah wanita yang dijodohkan oleh kakek Fu untuk menjadi istri Cheng. Karena urusan bisnislah membuat Mian terpaksa menerima perjodohan tersebut, sebab ia merasa iba melihat masalah yang sedang terjadi di perusahaan ayahnya. Dan hanya pernikahan antara ia dengan Cheng lah yang bisa membantu masalah perusahaan ayahnya. Alhasil tanpa membutuhkan waktu yang lama, akta nikah mereka berdua pun telah disiapkan. Namun, Cheng masih belum mengenali siapa sosok Mian sebenarnya. Karena saat itu ia masih berada di luar negeri. Akhirnya mengingat hal tersebut membuat Mian tidak menyangka jika mereka akan bertemu dalam situasi seperti itu. Ternyata sebelum ini, Mian sempat diberikan 2 gelas arak oleh ibu tirinya. Dan hal tersebutlah yang menjadi awal terjadinya kesenangan semalam di antara mereka berdua. Lalu ketika Cheng juga sudah mulai sadarkan diri, ia malah ingin membayar Mian agar kejadian tersebut bisa langsung dilupakan begitu saja. Sebab Cheng yang masih belum mengenali Mian. Bahkan tanpa sengaja Mian malah mendengar obrolan Cheng dengan ibunya lewat panggilan telepon yang menganggap keluarga Cheng sedang menjual Mian putri mereka. Alhasil Mian terus berpura-pura seolah ia juga tidak mengenali Cheng. Bahkan sebelum Mian pergi dari sana, ia malah sempat memberikan uang 1 sen untuk Cheng yang membuat Cheng merasa sangat kesal. Kemudian saat Mian sedang berada di rumah sakit untuk menjenguk Wei Yuan adiknya, ia malah mendapatkan telepon dari ibu Cheng yang meminta agar Mian segera bercerai dengan Cheng. Lalu setibanya Mian di rumah keluarga Fu, ia sudah harus menghadapi sikap angkuh ibu Cheng yang tidak merestui hubungannya dengan Cheng. Sampai ketika Cheng tiba di sana, Mian benar-benar merasa gugup dan memikirkan bagaimana jika Cheng melihat wajahnya. Beruntung saat itu, Cheng memiliki kesibukan yang membuat asistennya harus mewakili Cheng memberikan berkas perceraian. Tak disangka, Mian malah langsung menandatangani surat perceraian itu. Kemudian ketika Mian kembali ke studio untuk mulai bekerja, Liang malah membuatnya merasa kesal. Sebab kerugian yang membuat studio mereka harus membayar sejumlah hutang dengan bank jika mereka tidak ingin pihak bank menyita studio tersebut. Alhasil, Lian pun memberikan saran agar Mian bisa mendapatkan proyek desain villa Cheng. Dan setelah memikirkannya terlebih dahulu, barulah Mian setuju untuk melakukan hal itu. Keesokan harinya, dengan bujukan Jing, sepupu Cheng membuat Cheng bersedia bertemu dengan Mian di sebuah bar. Namun tanpa sengaja pertemuan itu malah sudah membuat mood Cheng berubah. Karena Mian yang tersandung dan mengakibatkan dirinya terjatuh di tubuh Cheng, sampai membuat lipstik Mian tertempel di pakaian tersebut. Lalu ketika Mian terus berusaha membujuk Cheng untuk menerima kerjasama dengan dirinya, Cheng malah salah paham dengan semua yang Mian katakan. Sebab bujukan Mian membuat Cheng merasa jika Mian hanya sedang menggoda dirinya. Alhasil, Cheng benar-benar hampir saja tergoda. Sebelum akhirnya ia memilih pergi karena berpikir jika Mian adalah wanita bayaran. Padahal Mian hanya ingin membicarakan bisnis dengan Cheng.
Akhirnya mau tidak mau Mian pun harus kembali bertemu dengan Cheng di lain kesempatan. Beruntung kesempatan tersebut datang di waktu yang tepat. Namun di saat Mian ingin menemui Cheng, ia malah mendapati salah satu kliennya sedang mabuk. Alhasil Mian dengan baik ingin membantu membawanya kembali ke mobil. Tetapi tanpa sengaja Mian malah bertemu dengan Cheng di lift. Dan dengan wajah polos, Mian mengakui jika Pak Zhang adalah salah satu kliennya. Mengetahui hal itu malah semakin membuat Cheng merasa ilfil. Menyadari sikap Cheng benar-benar membuat Mian menjadi sangat heran, karena Pak Zhang hanyalah klien desainernya. Setelah itu, ketika Mian baru saja selesai membantu Pak Zhang, ia tanpa sengaja mendengar obrolan asisten Cheng. Obrolan tersebut membuat Mian semakin bertekad untuk mendapatkan desain Cheng, karena ada orang lain yang juga menginginkan hal tersebut. Alhasil saat asisten Cheng pergi dari sana, Mian langsung meletakkan proposal desainnya di atas mobil Cheng. Beruntung hal itu berhasil menarik perhatian Cheng, sampai membuat Cheng meminta asistennya untuk menghubungi desainer proposal tersebut. Keesokan harinya, ketika Cheng sedang berada di lapangan tenis dengan Xiao, tiba-tiba saja Mian juga ada di sana dengan penampilan yang sangat cantik dan menawan. Saat itu akhirnya Cheng baru mengetahui nama Mian di industri desain adalah Penny. Tadi sangka ternyata kali ini Mian ingin mengajak Cheng untuk bertanding. Dan jika ia berhasil mengalahkan Cheng, maka Cheng harus memberikan kesempatan untuk Mian menjelaskan proposalnya. Walaupun awalnya Cheng sempat menolak, namun lama-kelamaan tantangan Mian pun diterima oleh Cheng. Tadi sangka pertandingan itu benar-benar memperlihatkan kehebatan mereka berdua. Bahkan di akhir pertandingan, Cheng dan Mian mendapatkan poin yang seri. Namun, Cheng tetap pergi begitu saja tanpa memberikan kesempatan apapun pada Mian. Alhasil momen itu langsung dimanfaatkan oleh Xiao untuk mengajak Mian bertemu, karena Xiao berniat ingin membantunya mendapatkan proyek itu. Lalu di malam harinya, Mian benar-benar pergi menemui Xiao. Bahkan ia juga bersedia melakukan perintah Xiao untuk menghabiskan arak yang ada di sana, agar Xiao tetap bersedia membantunya. Dan lagi-lagi arak tersebut pun membuat Mian menjadi mabuk. Bahkan momen itu malah dimanfaatkan Xiao untuk melecehkan Mian. Beruntung Mian berhasil melarikan diri, dan keberadaan Cheng di sana juga membuatnya berada dalam situasi yang aman. Walaupun Cheng harus berakting seolah memang ia memiliki hubungan dengan Mian. Setelah itu, setibanya di villa Cheng, Mian malah terus saja bersikap manja dengan Cheng. Bahkan momen tersebut juga membuat Cheng sulit untuk menahan diri. Beruntung Cheng berhasil untuk menghentikan ciuman itu dan memilih untuk meninggalkan Mian di sana seorang diri. Di sana bersamaan, asistennya pun memberikan nomor kontak pemilik desain yang proposalnya diletakkan di atas mobil Cheng. Tadi sangka momen tersebut baru membuat Cheng mengetahui jika Mian adalah seorang desainer. Alhasil Cheng langsung bergegas menemui Mian. Cheng juga merasa bersalah karena sudah memandang rendah Mian. Akhirnya Cheng langsung meminta maaf dan membawa Mian untuk beristirahat. Dan di keesokan paginya, Mian menghampiri Cheng. Tadi sangka ternyata Cheng sedang melakukan meeting Zoom. Menyadari hal itu membuat Mian merasa sangat malu dan memilih untuk bersembunyi di belakang tubuh Cheng. Dan tadi sangka kali ini Cheng mulai bersikap lembut pada Mian. Bahkan Cheng juga mensupport bisnis Mian. Sampai-sampai rasa bahagia yang Mian rasakan hampir saja membuatnya kembali memeluk Cheng. Kemudian saat Cheng dan Mian sedang sarapan bersama, tiba-tiba saja kakek menghubungi Cheng untuk memarahinya perihal keputusan bercerai dengan Mian. Alhasil, kakek meminta mereka berdua untuk datang menemui kakek di esok hari. Dan di saat yang bersamaan, Cheng langsung menghubungi Mian dengan memintanya untuk memperlihatkan hubungan yang baik di hadapan kakek. Di hari berikutnya, mereka berdua benar-benar datang ke rumah keluarga Fu. Namun belum sempat saling bertemu, Mian sudah harus pergi lebih dulu karena ada masalah di perusahaan keluarganya. Walaupun ia memang sudah sedikit menyamar agar Cheng tidak bisa langsung mengenalnya. Keesokan harinya, Mian kembali menemui kakek di rumah. Tadi sangka di tengah obrolan itu, Mian baru mengetahui jika Cheng sedang berada di perjalanan. Alhasil ia langsung membuat alasan untuk bergegas pergi dari sana. Namun mereka masih juga saling bertemu di gerbang.
Melihat keberadaan Mian di sana sempat membuat Cheng sedikit curiga. Beruntung Mian memiliki banyak sekali alasan yang membuat kecurigaan Cheng menghilang. Tetapi tiba-tiba saja kakek malah ingin menghampiri mereka berdua. Alhasil, Mian langsung menolak Cheng untuk masuk ke mobil. Dan situasi itu pun membuat mereka terjatuh di sela kursi serta berada di posisi yang sangat dekat. Melihat hal tersebut langsung membuat asisten Cheng menutup pintu mobil. Sementara Cheng malah merasa gugup dengan situasi itu. Akhirnya mereka pun kembali bangkit dan Mian mulai berpamitan dengan Cheng untuk pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Cheng memberikan kesempatan untuk Mian agar bisa mempromosikan proposal desainnya di hadapan beberapa klien. Namun, keberadaan Xiao di sana malah membuatnya terus saja merendahkan Mian. Bahkan, Xiao malah menuduh Mian menjiplak proposalnya. Beruntung Cheng membantu Mian dengan proposal yang ada di tangannya. Karena di proposal itu tertulis nama Penny. Terbongkarnya hal tersebut benar-benar membuat Xiao merasa tidak terima. Bahkan Mian sampai memberikan sedikit pelajaran pada Xiao. Dan ketika Xiao ingin membalas kekerasan pada Mian, Cheng langsung melindunginya di hadapan semua orang. Ia juga mengesahkan kerjasama grup Fu dengan studio Mian. Di hari berikutnya, Mian dan Cheng kembali bertemu untuk menandatangani kontrak. Tetapi di kontrak itu tertulis jelas nama Mian yang membuatnya merasa sangat takut jika Cheng sampai mengetahui identitas aslinya. Dan terbongkarnya hal tersebut membuat Cheng sangat marah padanya, karena Cheng yang merasa begitu tertipu. Ternyata semua itu hanyalah khayalan Mian. Alhasil Mian mulai sengaja menggoda Cheng untuk mengalihkan fokusnya. Dan godaan tersebut benar-benar membuat Cheng tidak berdaya sama sekali. Keesokan harinya, Cheng dan Mian sedang memilih beberapa kalung. Karena tidak lama lagi Mian akan berulang tahun. Namun, Cheng tidak secara langsung mengatakan jika ia ingin memberikan hadiah tersebut pada Mian. Tetapi Cheng sempat memakaikan kalung itu di leher Mian, yang membuatnya semakin terlihat sangat cantik. Bahkan Cheng juga memuji hal tersebut. Namun ketika ia ingin mencium Mian, tiba-tiba saja Chuking ada di sana yang membuat Mian langsung menolak Cheng. Dan pertemuan itu pun membuat Mian saling berkenalan dengan Chuking. Bahkan Chuking juga mengundang Mian ke acara penyambutan yang akan ia adakan di kediaman Cheng. Kemudian di malam hari ketika Mian baru saja tiba di acara itu, Cheng langsung memuji kecantikannya. Namun di saat bersamaan ibu Cheng juga ada di sana. Alhasil Mian langsung bersembunyi di balik tubuh Cheng. Melihat hal tersebut membuat Chuking berusaha menahan kekesalannya. Bahkan ia pun sengaja memerintahkan seseorang untuk menumpahkan air di pakaian Mian, yang membuatnya harus mengganti pakaian itu dengan gaun milik Mian. Tak disangka ternyata Chuking tidaklah sebaik wajahnya, sebab ia sengaja ingin membuat Mian menyadari jika Cheng hanya miliknya. Apalagi ternyata sebelum ini Chuking melihat keromantisan yang Cheng dan Mian lakukan. Tak disangka trik yang Chuking gunakan berhasil membuat Mian benar-benar berpikir jika kalung yang Cheng pilihkan memang akan ia berikan untuk wanita lain. Dan Cheng tidak mungkin menyukainya. Lalu ketika acara kembali dilanjutkan, tiba-tiba saja pakaian Mian terbuka yang membuatnya menjadi sangat terkejut. Menyaksikan situasi itu langsung membuat Cheng melindungi Mian dan membawanya pergi dari sana. Kali ini Mian mulai memperlihatkan rasa marahnya pada Cheng, sebab ia yang mengira jika Chuking adalah wanita yang Cheng sukai. Dan Cheng belum memiliki kesempatan untuk mengakui jika wanita yang sebenarnya ia sukai adalah Mian. Keesokan harinya, Cheng mendapat amukan dari kakek karena berita tentang kedekatannya dengan Penny yang sudah mulai tersebar. Dan semua itu terjadi sebab kakek yang sangat menyukai Mian. Ia juga hanya merestui hubungan mereka berdua. Alhasil situasi tersebut semakin membuat Cheng membenci Mian yang membuatnya berada dalam masalah besar. Kemudian ketika Cheng sudah berada di rumah, Mian kembali menemuinya untuk memberikan beberapa dokumen. Mengetahui situasi yang terjadi antara kakek dan Cheng dari Qin, asisten Cheng, membuat Mian membantu mengobati luka di wajahnya. Hal itu pun membuat Cheng merasa sangat bahagia.
Di hari berikutnya, Cheng sengaja ingin mengetes kecemburuan Mian di lokasi proyek dengan melakukan sedikit hal romantis pada Cuking. Tak disangka ternyata Mian benar-benar cemburu. Menyadari hal itu langsung membuat Cheng mengejar kepergiannya. Cheng juga mengizinkan Mian untuk cemburu padanya. Melihat situasi tersebut semakin membuat Cuking merasa sangat kesal. Setelah itu, ketika Mian sedang ingin mengambil tas yang tergeletak di lantai, tiba-tiba saja besi penyangga yang ada di sana malah terjatuh dan menimpa tangannya. Dan hal itu benar-benar membuat Mian merasa sangat kesakitan. Tak disangka ternyata hal tersebut adalah ulah Cuking. Bahkan Cuking juga sengaja mengajak Cheng pergi dari sana agar ia tidak membantu Mian. Beruntung Mian masih bisa pergi ke rumah sakit seorang diri. Walaupun tragedi itu membuat sarafnya terluka, di sana bersamaan Cheng juga ada di sana dengan membawa 2 orang dokter ahli untuk membantu menangani luka di tangan Mian. Lalu setelah tindakan operasi selesai dilakukan, Mian masih terbaring di ranjang rumah sakit. Melihat keadaan Mian membuat Cheng merasa begitu khawatir. Cheng juga mulai menjelaskan jika hubungannya dengan Cuking hanyalah sebatas teman biasa. Mendengar hal itu, membuat Cuking langsung menggagalkan momen Cheng yang ingin mengakui perasaannya pada Mian. Dan kedatangan Cuking membuat Mian mulai tersadar jika ia adalah ulah dari semua hal buruk yang Mian alami. Setelah itu, ketika Mian sudah bisa keluar dari rumah sakit, Cheng langsung membawanya pergi dari sana. Bahkan Cheng juga membantu merawat Mian yang masih harus mengurus sedikit pekerjaan. Sampai di malam hari, Cheng pun masih terus menjaga Mian. Melihat Cheng yang sampai tertidur di lantai membuat Mian terus memandangi wajah tampannya. Momen itu juga langsung Cheng manfaatkan untuk mencium wanita cantik tersebut. Keesokan paginya, Cheng masih kembali merawat Mian yang belum pulih sepenuhnya. Dan ketika Mian merasakan ramuan yang begitu pahit, membuat Cheng langsung memakan permen serta mencium Mian agar rasa pahit itu menghilang dari mulutnya. Hal romantis tersebut benar-benar membuat Mian menjadi salah tingkah. Beberapa hari kemudian akhirnya Mian sudah pulih sepenuhnya. Ia juga pergi menemui kakek Fu di malam hari. Tetapi tiba-tiba saja Cheng malah ada di sana. Menyadari kedatangannya langsung membuat Mian merubah penampilan agar Cheng tidak menyadari siapa dirinya. Beruntung saat itu Cheng belum mendapatkan kesempatan untuk mengetahui siapa Mian sebenarnya. Namun di pertengahan malam tiba-tiba saja Cheng malah masuk ke kamar dalam kondisi mabuk. Beruntung Cheng hanya memiliki waktu singkat untuk memandang wajah Mian sebelum akhirnya ia jatuh pingsan. Kali ini Mian mulai khawatir jika suatu saat nanti Cheng mengetahui identitas aslinya. Apakah ia akan semakin membenci Mian karena merasa jika Mian mengkhianati serta membohonginya. Di hari berikutnya ketika Mian sudah pergi dari sana, Cheng mulai ingin melihat akta nikah mereka. Namun lagi-lagi hal itu gagal ia lakukan. Sebab kabar buruk dari perusahaan tentang grup keluarga Sheng Mian yang membuat perusahaannya kembali mendapat kerugian. Alhasil, kabar tersebut benar-benar membuat Cheng merasa sangat murka dengan keluarga Mian. Di sisi lain, Mian langsung mendapat kiriman pesan dari Cheng tentang betapa bencinya Cheng pada keluarga Mian. Dan ia ingin segera mengakhiri pernikahan mereka berdua. Membaca pesan tersebut langsung membuat Mian setuju untuk bercerai dengannya. Mian juga merasa sangat marah pada ibu tirinya yang terus saja ingin memanfaatkan dirinya demi kepentingan pribadi. Keesokan harinya, Cheng terus saja mencari keberadaan Penny karena Mian yang tak kunjung membalas pesannya. Ternyata Mian sengaja menghindari Cheng. Sampai di malam hari akhirnya mereka berdua pun saling bertemu. Kali ini Cheng langsung memberikan kalung yang Mian sukai karena malam itu adalah malam ulang tahunnya. Bahkan Cheng juga dengan berani mencium paksa Mian. Sampai lama-kelamaan Mian pun menerima ciuman tersebut. Dan lagi-lagi mereka pun menikmati keromantisan itu bersama. Namun di tengah momen tersebut tiba-tiba saja Mian malah mengaku jika ia sudah memiliki suami. Karena ancaman Cheng yang ingin memutuskan bisnis keluarganya jika sampai Mian berani mengambil keuntungan dari keluarga Fu. Namun kali ini Mian malah mengatakan jika Liang adalah suaminya. Ia juga mengembalikan kalung pemberian Cheng.
Dan situasi tersebut benar-benar membuat Cheng merasa sangat hancur. Sementara Mian juga berusaha menyadari jika hubungan mereka hanya akan penuh dengan rintangan. Keesokan harinya, Mian terkejut saat mengetahui jika ternyata Liang sedang berada di rumah Cheng. Karena Liang yang belum mengetahui jika ia harus berpura-pura menjadi suami Mian. Alhasil, Mian pun bergegas pergi dari sana. Dan sesampainya di sana, gerak-gerik Mian yang bersikap romantis dengan Liang membuat Liang merasa sangat terkejut. Namun melihat hal itu malah membuat Cheng melakukan hal romantis pada Mian. Dan hal tersebut malah membuat Liang ikut melakukan hal yang sama pada Cheng. Sampai akhirnya Cheng pun pergi meninggalkan mereka berdua dengan rasa kesal. Lalu di hari berikutnya lagi-lagi Mian dan Liang harus berpura-pura untuk saling bersikap romantis. Sebab Cheng ada di sana dan melihat kebersamaan mereka berdua. Sampai akhirnya Cheng dengan sengaja menutup akses kolam renang agar ia bisa melakukan hal romantis dengan Mian. Walaupun kali ini Mian benar-benar sangat terpaksa menerima Cheng yang terus memaksa menciumnya. Dan hal itu terus saja berlanjut sampai di toilet. Alhasil Mian pun terpaksa memberikan sebuah tamparan untuk menyadarkan Cheng. Kemudian di malam harinya lagi-lagi Cheng mengundang Mian datang ke rumahnya untuk mengerjakan beberapa proyek mendesain mereka. Dan hal itu terus saja berlanjut sampai di pagi hari. Bahkan saat di malam harinya Mian masih ada di sana untuk menyelesaikan tugas yang Cheng berikan. Ia juga terpukau melihat sikap Cheng yang mulai menggodanya. Setelah itu, lama-kelamaan Mian pun tertidur karena sudah merasa sangat kelelahan. Menyadari hal tersebut langsung membuat Cheng membelai dan mencium Mian dengan penuh kelembutan. Sebelum akhirnya ia bergegas membawa Mian beristirahat di kamarnya. Namun tak berselang lama tiba-tiba saja ibu Cheng ada di sana. Menyadari kedatangannya langsung membuat Mian tersadar dan menarik Cheng serta membuat posisi romantis di ranjang agar ibu Cheng memilih untuk pergi dari sana tanpa ingin mengetahui siapa wanita yang sedang bersama anaknya tersebut. Namun setelah ibu Cheng pergi, Cheng malah hampir saja tidak bisa menahan hasratnya karena ulah Mian. Beruntung Mian bergegas pergi dari sana. Keesokan harinya, Cheng kembali ingin menemui Mian di kantor. Menyadari kedatangannya langsung membuat Mian berakting saling bersikap romantis dengan Liang agar Cheng tidak mencurigai kebohongan mereka. Namun saat Liang melihat kedatangan Cheng, ia malah langsung bergegas pergi dari sana. Alhasil kesempatan itu langsung membuat Cheng kembali memaksa Mian untuk melakukan hal romantis bersama. Walaupun lama-kelamaan paksaan tersebut tetap Mian nikmati. Di hari berikutnya, Liang datang menemui Mian dengan wajah yang penuh memar. Ternyata sebelum ini ia bertemu dengan Xiao. Dan ketika Liang sudah dalam keadaan mabuk, Chuqing langsung memanfaatkan situasi untuk membohonginya menandatangani kontrak yang merugikan bisnis dirinya dengan Mian. Bahkan ketika Liang ingin meminta penjelasan dari Chuqing, ia malah dipukuli oleh satpam yang ada di sana. Di sisi lain, ternyata Cheng juga sudah mengetahui masalah itu. Alhasil ia langsung bergegas untuk menemui Mian. Namun momen tersebut malah membuat Cheng mendapati Liang yang sedang membujuk seorang wanita. Dan hal itu membuat Cheng meminta Qin untuk terus mengawasi mereka berdua. Kemudian saat Cheng dan Mian bertemu, Mian langsung meminta bantuannya untuk menyelesaikan masalah kontrak dengan Chuqing. Namun Cheng malah memberinya sebuah syarat agar Mian bersedia berkencan dengannya. Ternyata di balik ajakan kencan itu, Cheng sedang ingin membuat Mian memergoki kebersamaan Liang dan Su. Dan benar saja ketika Cheng dan Mian berada di kafe itu, mereka bertemu dengan Liang dan Su. Menyadari hal tersebut benar-benar membuat Liang dan Mian merasa sangat terkejut. Alhasil Mian terpaksa mengajak Liang dan Su untuk berakting. Walaupun Su tetap marah pada Liang. Bahkan Liang juga terpaksa menerima perintah Mian untuk terus berakting sebagai suaminya. Lalu tanpa sengaja kebersamaan Mian dan Cheng malah diketahui oleh Wei Yuan. Tak disangka ternyata Wei Yuan juga menyukai Cheng karena Cheng pernah menolong dirinya. Tetapi ia merasa heran sebab hubungan Cheng dan Mian yang sangat akrab. Padahal sebenarnya Cheng begitu membenci Mian. Lalu di malam hari, Mian pun menghadiri acara yang dibuat oleh Cheng. Namun Mian melihat kedatangan Chuqing dan ibu Cheng di sana, yang membuatnya merasa sedikit panik.
Alhasil, Mian memutuskan untuk memakai sedikit riasan rambut milik orang lain agar ia bisa berdansa dengan santai dan romantis bersama Cheng. Namun ternyata keromantisan mereka malah dilihat oleh Chuking dan ibu. Setelah itu, Chuking memiliki rencana buruk untuk merusak reputasi Mian dengan memerintahkan orang lain untuk menangkap basah apa yang Mian lakukan. Namun tak disangka ternyata perintah tersebut malah merugikan Chuking, sebab Chukinglah yang berada di kamar itu. Melihat hal tersebut langsung membuat ibu Cheng merasa sangat murka. Namun akal licik Chuking berhasil membuatnya dalam situasi aman, sebab Chuking berbohong dengan mengatakan bahwa laki-laki yang bersamanya adalah Cheng. Di sisi lain, Mian malah sedang bersama dengan Cheng, dan kebersamaan itu lagi-lagi membuat mereka melakukan hal romantis bersama, sebab Cheng yang tidak bisa menolak godaan Mian. Bahkan Mian juga sudah menganggap Cheng suaminya. Sampai di keesokan paginya ketika Cheng lebih dulu terbangun, Mian dengan sikap manja memilih untuk tertidur di paha Cheng. Dan setelah beberapa waktu akhirnya Mian pun terbangun dan langsung bersiap pergi dari kamar itu. Namun tiba-tiba saja Cheng juga ada di sana dan menghalanginya pergi. Lalu di malam hari Cheng dan Mian pun pergi bersama. Kali ini selama di perjalanan Cheng memberitahu jika ia sudah membantu menyelesaikan masalah Mian dengan Chuking. Mengetahui hal itu membuat Mian merasa sangat bahagia dan sangat berterima kasih pada Cheng. Namun tiba-tiba saja mereka malah mengalami kecelakaan yang membuat Cheng langsung berusaha melindungi Mian. Walaupun ia sendiri harus terluka karena hal tersebut. Melihat kondisi Cheng benar-benar membuat Mian merasa sangat khawatir. Sampai akhirnya ia pun jatuh pingsan. Beruntung mereka langsung dilarikan ke rumah sakit. Kali ini kondisi Mian sudah membaik. Namun ia merasa begitu terpukul karena mengira jika Cheng sudah meninggal dunia. Tetapi ternyata Cheng masih dalam keadaan baik-baik saja. Melihat hal itu langsung membuat Mian merasa tenang dan segera memeluknya dengan sangat erat. Kemudian mereka pun pulang ke rumah Cheng. Kali ini Mian membantu merawat Cheng. Bahkan mereka juga terus saja saling bersikap romantis. Sampai di keesokan harinya Mian pun harus menggantikan Qin menjadi asisten Cheng untuk sementara waktu. Namun bukannya mengurus pekerjaan, tetapi Cheng malah terus saja menggoda Mian dan membuat mereka kembali melakukan hal romantis bersama. Bahkan mereka juga sangat menikmati keromantisan tersebut. Keesokan paginya ketika Mian baru saja terbangun, ia mendapati Cheng yang sudah tidak ada di kamar. Ternyata Cheng sudah sibuk mengurus pekerjaannya. Lalu tiba-tiba saja Mian merasa mual. Hal itu pun membuatnya segera memeriksakan kesehatan di rumah sakit. Tak disangka ternyata Mian sedang mengandung anak Cheng. Mengetahui hal itu sempat membuat Mian terkejut. Namun ia bahagia karena mengandung anak Cheng. Hanya saja Mian mulai tersadar jika Cheng sangat membenci Mian dan keluarganya. Karena Cheng hanya mengetahui jika Mian adalah Penny. Di hari berikutnya Mian masih menjadi asisten pengganti Cheng. Tetapi Chuking malah sengaja ingin membuat Mian cemburu dengan mendekati Cheng. Beruntung Cheng langsung menghindarinya. Kali ini ternyata Mian akan membantu memperkenalkan produk baru perusahaan Cheng. Namun Chuking malah tega menukar laporan di atas meja dengan laporan kosong. Beruntung Mian yang cerdas mampu menjelaskan semuanya dengan sangat baik, walaupun tanpa melihat laporan sama sekali. Lalu tiba-tiba saja Mian merasa begitu mual yang membuatnya bergegas pergi ke toilet. Kemudian saat Chuking ingin pergi dari sana, Wei Yuan malah dengan berani menampar wajah Chuking. Kali ini ia sangat marah dengan sikap Chuking yang ingin menjadi orang ketiga di hubungan Mian dan Cheng. Padahal Mian sedang mengandung anak Cheng. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Chuking tidak menyangka sama sekali. Karena ia baru mengetahui jika Penny adalah Mian. Ternyata sikap Wei Yuan tidak sepenuhnya baik. Sebab ia hanya ingin melihat apakah Mian bisa mempertahankan dengan baik anak Cheng yang ia kandung. Setelah itu, Chuking pun langsung memberitahukan hal tersebut pada ibu Cheng. Tetapi Chuking malah memfitnah Mian mengandung anak dari pria lain. Alhasil ibu Cheng benar-benar menjadi semakin membenci Mian. Kemudian di malam hari tiba-tiba saja ibu Cheng meminta Mian untuk menjaganya di rumah sakit. Walaupun perintah itu disertai dengan amarah. Namun Mian tetap langsung bergegas pergi.
Tak disangka ternyata kali ini Ibu Cheng berniat jahat sebab ingin menggugurkan kandungan Mian. Karena ia mengira jika anak yang dikandung Mian adalah anak pria lain. Padahal Mian sudah sempat mengaku jika anak yang ia kandung adalah darah daging Cheng. Namun Ibu Cheng tidak mempercayainya sama sekali. Beruntung Liang ada di sana tepat waktu untuk membantu menyelamatkan Mian. Ternyata sebelum ini Mian sudah sempat memberikan aba-aba pada Liang jika ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Setelah itu, saat Mian ingin pulang ke rumah, ia kembali bertemu dengan Cheng yang sedang menunggunya. Kali ini Cheng sangat mengkhawatirkan keadaan Mian. Namun besarnya rasa sayang dan perhatian yang Cheng berikan pada Mian masih membuat Mian merasa kecewa dan sedih. Sebab Cheng yang sangat membenci dirinya. Karena selama ini, Cheng hanya mengetahui wanita yang ada di hadapannya itu adalah Penny. Alhasil Mian pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Cheng. Lalu sesampainya di rumah, Cheng mulai melakukan hal yang begitu keji. Sebab ia yang meminta Qin untuk memutuskan semua kerjasama perusahaannya dengan perusahaan keluarga Mian. Dan ketika kabar itu diketahui oleh ayah Mian, ia langsung terkena serangan jantung yang membuatnya tidak sadarkan diri. Mian yang melihat kondisi ayahnya terlihat sangat khawatir. Dan ia pun bergegas pergi ke rumah sakit agar ayahnya mendapatkan penanganan medis. Tak berhenti di sana, Mian juga kembali dibuat murka dengan sikap ibu tirinya yang malah memanfaatkan situasi itu untuk mengambil semua uang perusahaan. Padahal ayahnya masih membutuhkan biaya untuk pengobatan. Di malam hari, Mian pun mulai berpikir keras untuk mencari biaya pengobatan ayahnya. Bahkan ia sampai rela pergi ke rumah keluarga Cheng dan bertemu dengan ibunya untuk memohon agar kakek Cheng bisa meminjamkan sejumlah uang padanya. Namun Ibu Cheng tidak berempati sama sekali dengan kondisi Mian. Akhirnya di keesokan hari Mian pun terpaksa menghubungi Cheng untuk meminjam uang tersebut. Beruntung Cheng langsung memberikannya. Walaupun hubungan mereka masih belum membaik. Menyadari Mian sedang dalam masalah membuat Cheng bergegas menemuinya di kantor. Namun Cheng malah tidak mendapati Mian yang ada di sana. Dan ia hanya menemukan suplemen kehamilan yang membuatnya langsung berpikir jika Mian sedang mengandung anaknya. Di sisi lain, Mian yang baru saja tiba di rumah sakit langsung merasa sedih dan terpukul karena mendapati kondisi ayahnya yang kritis. Bahkan situasi itu pun tidak bisa diselamatkan dokter. Dan Mian harus kehilangan ayah untuk selama-lamanya. Alhasil, kenyataan tersebut membuat Mian berjanji dengan dirinya sendiri jika ia tidak akan lagi berhubungan dengan keluarga Cheng. Di sisi lain, Cheng kembali menunggu kedatangan Mian di taman. Kali ini, Cheng langsung mengatakan jika akan segera menceraikan Mian. Sebab Cheng yang sudah mengetahui bahwa Penny sedang mengandung anaknya. Namun, situasi itu malah membuat Mian mengaku jika anak tersebut bukanlah anak kandung Cheng. Ia juga kembali pergi meninggalkan Cheng seorang diri. Di hari berikutnya, Cheng secara diam-diam terus mengawasi Mian yang sedang bekerja dari kejauhan. Bahkan ketika ia mengetahui Mian yang sedang tidak berdaya, membuatnya langsung membawa Mian pergi ke rumah sakit. Dan ketika Mian sudah sadarkan diri, ia langsung meminta Cheng pergi dari sana, serta mengakhiri hubungan mereka berdua. Di malam berikutnya, kakek kembali berusaha untuk mempertemukan Cheng dan Mian. Namun lagi-lagi hal itu tidak langsung berjalan mulus. Bahkan Cheng malah hampir saja mengetahui jika Penny adalah Mian. Beruntung Mian berhasil berdalih dengan memberikan sebuah alasan yang membuat Cheng percaya jika keberadaannya di sana adalah atas perintah Mian. Kali ini hubungan Cheng dan Mian pun kembali membaik. Namun Mian malah meminta Cheng untuk menceraikannya. Perintah itu pun langsung dituruti oleh Cheng. Sebab ia yang belum mengetahui jika wanita yang ia cintai itu adalah Mian. Tak berhenti di sana, momen tersebut juga membuat mereka saling melakukan hal romantis bersama. Keesokan harinya, secara diam-diam Cheng mengajak Mian bertemu dengan kakek. Dan ketika melihat wanita yang Cheng sukai adalah Mian membuat kakek merasa terkejut. Mian juga langsung memberikan kode pada kakek untuk berpura-pura tidak mengenalinya. Padahal sebenarnya kakek merasa sangat bahagia mengetahui hal tersebut. Bahkan kakek juga sampai tidak bisa menahan kebahagiaan itu. Dan sempat membuat Cheng merasa sedikit heran melihat sikap kakek. Namun kakek sangat merestui hubungan mereka berdua. Dan hal baik itu membuat Cheng merasa begitu bahagia.
Di malam hari saat Mian baru saja tiba di rumah, ia mulai merindukan ayahnya. Kerinduan itu pun membuat Mian melihat rekaman CCTV di ruangan rumah sakit. Dan hal tersebut membuatnya mendapati bukti perselingkuhan ibu tirinya dengan kuasa hukum ayahnya. Menyadari hal itu membuat Mian mulai curiga jika ada yang tidak beres dengan masalah perusahaan serta surat wasiat ayahnya. Alhasil di keesokan harinya Mian langsung menemui kakek Cheng untuk meminta bantuan agar bisa menyelidiki dan mendapatkan kebenaran dari kecurigaannya itu. Namun kakek hanya bisa merekomendasikan Cheng untuk membantu Mian, sebab hanya Cheng lah yang sangat memahami situasi tersebut. Beruntung setelah sedikit berpikir akhirnya Mian bersedia menerima bantuan itu. Di malam berikutnya, tiba-tiba saja Cheng kembali menemui Mian di kantor. Kali ini ternyata ia sudah mengetahui jika hubungan suami istri antara Mian dan Liang hanyalah hubungan palsu. Namun Mian mengira jika maksud kedatangan Cheng karena ia yang sudah mengetahui jika Penny adalah Mian. Dan situasi itu membuat Mian merasa sangat panik. Lalu ketika Mian ingin menjelaskan, lagi-lagi Cheng malah langsung menciumnya. Dan Mian baru mengetahui jika ternyata Cheng hanya baru mendengar sebuah fakta perihal pernikahan palsu Mian dengan Liang. Namun fakta itu tidak membuat Cheng marah pada Mian. Kemudian di malam hari, Cheng dan Mian sama-sama menyelidiki bukti perihal masalah perusahaan Sheng. Beruntung, mereka menemukan sebuah bukti. Namun keberadaan mereka hampir saja diketahui oleh Pak Wang. Alhasil Cheng dan Mian langsung bersembunyi di bawah meja. Dan lagi-lagi momen tersebut sangat disukai oleh Cheng sebab ia yang berada di dekat Mian. Keesokan harinya ketika Mian memberikan beberapa bukti lain pada Cheng, Cheng malah terus saja tergoda dengan keberadaan Mian di sana. Namun momen itu terhenti karena Cheng mendapatkan kabar perihal Pak Wang yang akan melarikan diri. Di sisi lain ternyata Pak Wang sudah sangat ketakutan. Ia juga sempat saling berhubungan dengan ibu tiri Mian. Tetapi ibu tiri Mian malah terlihat biasa saja. Padahal selama ini mereka berdua bersekongkol. Akhirnya Cheng dan Mian pun datang menemui Pak Wang. Kali ini Pak Wang sempat mengancam mereka berdua. Bahkan ia juga baru mengetahui jika ternyata ibu tiri Mian sudah membohongi serta membuatnya menjadi kambing hitam. Melihat kondisi itu langsung menjadikan Mian mulai berusaha membujuk Pak Wang untuk bersedia bekerja sama dengan mereka menjatuhkan ibu tiri Mian. Tetapi Pak Wang malah bertindak membahayakan nyawa Mian. Beruntung Cheng dengan sigap berhasil menyelamatkan Mian dari situasi berbahaya tersebut. Kemudian mereka pun pulang ke rumah Cheng. Namun kali ini Mian kembali merasa mual. Melihat kebersamaan mereka berdua benar-benar membuat Wei Yuan merasa sangat kesal. Sementara itu Cheng malah terus saja merawat serta memberikan perhatiannya pada Mian. Lalu di malam hari Mian dibuat panik saat mendengar Cheng meminta sebuah foto pada seseorang. Sebab di foto itu bisa saja ada dirinya dengan identitas Mian. Alhasil ia langsung dengan sigap menggoda Cheng yang membuat Cheng tidak tahan dengan godaan tersebut. Dan ketika situasi aman, barulah Mian memeriksa ponsel Cheng secara diam-diam untuk memastikan identitasnya sebagai Sheng Mian masih terjaga dengan baik dari Cheng. Beberapa hari kemudian akhirnya masalah keluarga Sheng berhasil terselesaikan sebab kejahatan ibu tiri Mian sudah terungkap dan keberhasilan itu pun membuat Cheng merasa sangat tenang karena ia bisa segera bercerai dengan Mian dan menikah dengan Penny. Tanpa Cheng ketahui padahal wanita yang ingin ia ceraikan adalah wanita yang ia cintai. Alhasil situasi itu membuat Mian ikut menyambut perasaan bahagia Cheng. Apalagi Cheng juga memberikannya sepasang sepatu mewah. Dan besarnya kasih sayang Cheng benar-benar membuat Mian tidak bisa berkata-kata sama sekali. Sebab sebenarnya ia juga merasakan kasih sayang tersebut. Keesokan harinya, Mian menghadiri acara perusahaan Sheng menggunakan sepatu pemberian Cheng. Ia juga sempat bertemu dengan Wei Yuan. Kali ini hubungan mereka terlihat baik-baik saja. Namun di balik itu semua ternyata Wei Yuan dan Chuking memiliki niatan buruk pada Mian. Sebab Chuking yang tega melempar beberapa kelereng di tangga yang membuat Mian terjatuh. Sementara Wei Yuan hanya melihat situasi itu tanpa langsung menolong Mian. Padahal Mian sudah mengalami pendarahan. Tetapi ternyata tak berselang lama Wei Yuan pun berakting seolah-olah ia sangat mengkhawatirkan Mian. Wei Yuan juga langsung membawa Mian ke rumah sakit. Dan situasi darurat itu pun sempat membuat Wei Yuan menghubungi Cheng. Namun Cheng tidak peduli sama sekali dengan kondisi Mian.
Alhasil ketika Mian sudah sadarkan diri, Wei Yuan pun memanfaatkan situasi itu untuk semakin membuat Mian membenci Cheng, sebab Cheng yang tidak peduli padanya. Bahkan sampai akhirnya Mian pun kehilangan janin yang ia kandung karena tragedi tersebut. Padahal sebenarnya Cheng hanya belum mengetahui identitas Mian, dan hal itu masih membuat rasa bencinya pada Mian belum menghilang. Di hari berikutnya, tiba-tiba saja Cheng mencari keberadaan Mian di rumah keluarga Sheng. Tak disangka situasi tersebut malah kembali Wei Yuan manfaatkan agar Mian mendengar kembali ujaran kebencian Cheng padanya. Di sisi lain, Mian pun menatap lembaran gugatan cerai yang Cheng berikan dengan tetesan air matanya. Sampai di beberapa hari kemudian, akhirnya sidang perceraian pun dimulai. Kali ini Mian benar-benar datang untuk menghadiri sidang itu. Melihat kedatangan Mian membuat Cheng tidak menyangka sama sekali, karena ternyata Penny adalah Mian. Alhasil, Cheng langsung membatalkan perceraian tersebut, walaupun Mian sudah bersikeras untuk terus melanjutkannya. Lalu ketika perceraian itu berhasil tertunda, Cheng langsung menghampiri Mian dan menyesali sikapnya selama ini pada Mian. Bahkan Cheng juga sampai menangis karena situasi tersebut. Apalagi mereka sudah kehilangan janin yang Mian kandung. Namun Mian tetap meminta agar mereka berdua melanjutkan perceraian itu. Mendengar keputusan tersebut benar-benar membuat Cheng merasa sangat sedih. Ia juga berusaha membujuk Mian agar hubungan mereka tetap berlanjut. Namun Mian tetap ingin mengakhiri itu semua. Bahkan Mian juga tega pergi meninggalkan Cheng begitu saja. Beberapa hari kemudian, ibu Cheng kembali meminta dan memaksa Mian untuk bercerai dengan Cheng. Sebab ia mengira jika anak yang Cuking kandung adalah anak Cheng. Dan permintaan itu pun langsung Mian turuti, karena Cheng lah yang tidak ingin bercerai dengannya. Lalu Mian pun mendapatkan bukti baru tentang Cuking yang menjadi dalang atas tragedi yang membuatnya keguguran. Alhasil Mian langsung menemui Cuking. Kali ini dengan taktik pintar, Mian berhasil membuat Cuking mengakui jika sebenarnya ia tidak hamil dan pria yang pernah bercinta dengannya bukanlah Cheng. Mendengar semua fakta itu dari panggilan telepon membuat ibu Cheng sangat marah pada Cuking. Akhirnya Cuking pun sampai ingin melempar Mian karena ulahnya tersebut. Beruntung Cheng ada di sana untuk melindungi Mian. Dan situasi itu kembali memperlihatkan betapa besarnya rasa cinta Cheng pada Mian. Namun bujukan Cheng tetap gagal membuat Mian bersedia kembali menjalani hubungan asmara dengannya. Walaupun Mian mengetahui jika Cheng memang mencintainya, tetapi ia masih tidak bisa memaafkan Cheng. Di malam hari saat Mian sedang bersama Wei Yuan, lagi-lagi Cheng terus saja menghubunginya. Bahkan saat itu ia sedang dalam keadaan mabuk. Mengetahui hal tersebut membuat Wei Yuan sengaja melarang Mian untuk pergi dari rumah. Dan di pertengahan malam secara diam-diam Wei Yuan mengambil ponsel Mian untuk mengajak Cheng bertemu. Saat itu ia berpikir jika Mian tidak mengetahui hal tersebut. Namun ternyata Mian menyadari gerak-geriknya dengan jelas. Ternyata Wei Yuan ingin memanfaatkan situasi itu untuk mengambil posisi Mian. Karena selama ini ia juga menyukai Cheng. Namun Cheng malah mengetahui jika wanita yang ada di sana adalah Wei Yuan. Lalu tak berselang lama Mian pun ada di sana. Kedatangan Mian langsung membuatnya memberikan pelajaran pada Wei Yuan. Bahkan Mian juga segera memperlihatkan keromantisannya dengan Cheng di hadapan Wei Yuan, yang membuat Wei Yuan merasa sangat kesal. Alhasil ia pun bergegas pergi dari sana. Sementara itu ternyata Mian hanya sekedar berakting karena ia masih belum bersedia untuk kembali melanjutkan hubungan dengan Cheng. Walaupun Cheng terus berharap agar mereka bisa kembali bersama. Keesokan harinya, tibalah waktu untuk perusahaan Sheng mencari pengganti CEO. Awalnya Wei Yuan dengan bangga ingin menduduki posisi itu. Namun di sana bersamaan Mian pun ada di sana untuk menggagalkan hal tersebut dengan memberikan beberapa bukti kejahatan ibu tirinya. Tetapi Wei Yuan dan ibunya terus saja berakting agar para pemegang saham tidak mempercayai Mian. Beruntung, Cheng datang di waktu yang tepat untuk membuat Mian berhasil menduduki posisi CEO itu. Namun Mian tetap harus membuktikan kinerjanya selama 1 bulan agar ia bisa terus menduduki posisi tersebut. Setelah itu ketika Cheng dan Mian sedang duduk bersama, tiba-tiba saja Zhou ada di sana untuk menduduki posisi manajer di perusahaan Mian. Mengetahui hubungan Zhou dan Mian yang begitu akrab langsung membuat Cheng memperkenalkan dirinya sebagai suami Mian. Dan tak disangka ternyata Zhou adalah cinta pertama Mian.
Alhasil, situasi itu benar-benar terlihat sangat menegangkan. Apalagi ketika Zhou mulai mengobrol dengan Mian, Zhou malah kembali mengungkapkan perasaannya pada Mian dan meminta mereka untuk kembali melanjutkan hubungan di masa lalu yang pernah terputus. Melihat kebersamaan mereka langsung membuat Cheng memutuskan untuk ikut bergabung dengan perasaan yang begitu kesal. Kali ini Cheng tidak terima melihat Zhou yang berani menyentuh tangan Mian. Apalagi mereka berdua juga sama-sama menginginkan Mian. Alhasil, Cheng sengaja mengajak Zhou untuk meminum arak, sampai membuatnya tidak berdaya dan pergi dari sana. Lalu Cheng pun berusaha membujuk Mian agar ia bersedia pulang bersamanya, walaupun dengan menggunakan kakek sebagai alasannya, sebab kakek yang khawatir sampai tidak selera makan karena memikirkan masalah mereka berdua. Beruntung Mian bersedia menuruti Cheng, sampai akhirnya mereka pun memperlihatkan hubungan yang baik-baik saja di hadapan kakek. Namun lagi-lagi Cheng malah mengambil kesempatan dengan mencium Mian, sampai membuat Mian mencubit Cheng dengan sangat keras. Dan ketika Mian ingin pergi dari sana, Cheng terus saja menahannya. Cheng juga memujuk Mian untuk tetap menemaninya di sana. Beruntung bujukan Cheng membuahkan hasil, walaupun mereka tetap harus tidur terpisah. Dan secara diam-diam Cheng pun memanfaatkan situasi itu untuk menduplikat kunci Mian. Di malam berikutnya Mian malah kembali berada dalam masalah karena Xiao yang menjebak dan ingin mencelakainya. Beruntung Cheng dan Zhou ada di sana untuk menyelamatkannya. Saat itu karena pertolongan yang diberikan untuk Mian membuat mereka berdua mengalami luka-luka. Bahkan Zhou malah sengaja memanfaatkan situasi itu untuk mendapatkan perhatian dari Mian. Melihat hal tersebut membuat Cheng tidak mau kalah. Ia juga ikut melakukan hal yang sama. Sampai akhirnya Mian mengetahui jika mereka berdua hanya berpura-pura. Kemudian Zhou pun mengantarkan Mian pulang ke rumah. Tak disangka tiba-tiba saja Mian mendapati Cheng yang sudah ada di rumahnya dengan menyediakan beberapa makanan di meja makan. Melihat hal itu benar-benar membuat Mian merasa terkejut. Awalnya Mian sempat bahagia menerima perlakuan tersebut. Namun ia tidak ingin terlena dan kembali bersikap cuek pada Cheng. Walaupun Cheng terus saja berakting seolah ia sedang merasa kesakitan. Tetapi Cheng tidak putus asa untuk terus mengejar Mian. Sampai-sampai ia dengan berani merebahkan diri ke ranjang Mian dan membuat mereka kembali berdekatan. Namun situasi itu tidak membuat Mian tergoda, sebab ia yang masih menghindari Cheng. Beberapa hari kemudian Mian mendapatkan kabar dari kakek jika Cheng sedang pergi ke beberapa negara. Mengetahui hal itu membuat Mian terus memikirkan serta merindukan Cheng saat ia berada di rumah. Tak disangka tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Mian. Dan kali ini ia mendapati sebuah kotak tanpa ada siapapun. Sampai tiba-tiba Cheng pun ada di sana. Dan situasi tersebut langsung membuat Cheng membawa Mian masuk ke rumah. Ternyata Cheng memberikan kain yang Mian inginkan. Dan hal itu berhasil membuat Mian merasa sangat bahagia. Bahkan hal baik tersebut pun hampir saja membuat mereka kembali melakukan hal romantis. Namun Cheng mulai bisa mengontrol diri. Sebab Mian yang di esok hari memiliki urusan penting. Di hari berikutnya, Mian pun memulai rapat bersama rekan yang lain. Tak disangka akhirnya Mian berhasil melewati target yang diberikan. Tetapi Wei Yuan masih tidak bisa menerima begitu saja keberhasilan kakaknya itu. Beruntung, Cheng ada di sana untuk menjadi garda terdepan Mian. Dan hal itu pun membuat Wei Yuan menjadi tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian setelah rapat tersebut selesai, Cheng langsung mulai kembali mendekati Mian. Bahkan taktiknya untuk mencari perhatian Mian terus saja ia lakukan. Namun Mian tidak bisa luluh dengan mudah. Tetapi ajakan Cheng agar mereka pergi mengunjungi kakek bersama tidak ditolak sama sekali oleh Mian. Lalu sesampainya Cheng dan Mian di rumah keluarga Cheng, mereka malah mendapati Zhou yang juga ada di sana mengobrol dengan kakek. Situasi itu pun membuat Cheng kembali merasa kesal. Apalagi Zhou yang berani mengajak Mian untuk pergi menghadiri acara reuni teman-teman mereka. Beruntung, Mian tidak menerima ajakan itu dan ia lebih memilih untuk berjalan-jalan bersama kakek. Melihat kebersamaan kakek, Mian dan Cheng mulai membuat Zhou tersadar jika mungkin saja ia benar-benar tidak lagi mempunyai kesempatan untuk kembali bersama Mian. Di malam hari ketika Zhou sedang menikmati arak di sebuah klub, tiba-tiba saja Wei Yuan menghampirinya.
Kali ini ia berusaha membujuk Zhou agar mereka berdua bisa bekerja sama, sebab Wei Yuan yang mengetahui jika Zhou menyukai Mian. Sementara Wei Yuan ingin menduduki posisi CEO perusahaan Sheng. Tak disangka kali ini Zhou malah setuju dengan ajakan Wei Yuan tersebut. Keesokan harinya, Cheng kembali berusaha untuk bersikap romantis pada Mian. Namun, keromantisan itu terpaksa berhenti begitu saja sebab kedatangan Zhou yang mengajak Mian pergi mengurus pekerjaan. Lalu tiba-tiba saja Wei Yuan pun masuk ke ruangan itu untuk mengambil beberapa dokumen. Tetapi tak disangka ternyata Wei Yuan malah sengaja memasukkan sebuah pil ke dalam segelas minuman di meja, yang membuat Cheng menjadi pusing dan sangat kegerahan. Melihat kondisi tersebut langsung membuat Wei Yuan memanfaatkan untuk membelai Cheng. Sementara Zhou ia bertugas untuk memotret momen itu. Kemudian ketika rapat para pemegang saham kembali diadakan, Wei Yuan langsung memperlihatkan foto tersebut. Awalnya situasi benar-benar terasa menegangkan. Namun tak disangka Zhou malah membongkar kejahatan Wei Yuan, yang sebelum ini ia memang sudah sengaja untuk merencanakan semua itu. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Cheng dan Mian merasa sangat terkejut. Tetapi Cheng terus saja berada di sisi Mian. Sampai ketika Cheng dan Zhou mengobrol berdua, Cheng baru mengetahui jika ternyata Zhou melakukan semua itu sebab ia yang tidak ingin mengejar Mian dengan cara seperti seorang pengecut. Keesokan harinya, saat Mian sedang sibuk berbicara melalui panggilan telepon, Cheng melihat ada sesuatu barang yang akan jatuh dari ketinggian. Hal itu pun membuat Cheng bergegas menyelamatkan Mian. Walaupun hal tersebut malah membuat Cheng terluka sampai tidak sadarkan diri. Dan situasi itu pun menjadikan Mian merasa sangat khawatir serta ketakutan akan keselamatan Cheng. Tak disangka ternyata hal tersebut adalah ulah Wei Yuan yang tidak merasa bersalah sama sekali. Kemudian sesampainya di rumah sakit, Cheng langsung mendapatkan penanganan medis. Dan ketika Cheng mulai sadarkan diri, ia malah berakting memperlihatkan kondisinya yang parah. Padahal sebenarnya luka Cheng tidaklah terlalu parah. Namun ia ingin mendapatkan perhatian Mian. Apalagi Zhou juga ada di sana bersama mereka. Tetapi lama-kelamaan Mian pun menyadari akting itu. Alhasil Mian terpaksa bersedia untuk membantu merawat Cheng di rumahnya. Sebab Cheng memang terluka karena menyelamatkannya. Setelah itu, sesampainya di rumah, Mian langsung menyajikan beberapa makanan untuk Cheng. Awalnya ia tidak ingin memberikan perhatian lebih. Namun taktik Cheng terus saja berhasil membuatnya mendapatkan suapan Mian. Bahkan Cheng malah memanfaatkan situasi itu dengan sikap yang sedikit cabul. Dan terus saja berusaha menggoda Mian. Beruntung, Mian berhasil menahan dirinya. Lalu di pertengahan malam, Cheng menghampiri Mian yang tertidur pulas di ruang tamu. Dan ketika Cheng ingin mencium Mian, Mian malah terbangun. Alhasil Cheng langsung menyembunyikan diri. Ternyata Mian masuk ke kamarnya untuk kembali melanjutkan tidur. Melihat hal tersebut membuat Cheng merasa sangat senang. Ia juga langsung ikut tertidur di ranjang itu sembari memeluk Mian. Bahkan tanpa sadar Mian pun terlihat nyaman berada di pelukan tersebut. Sampai di keesokan harinya ketika Mian terbangun, ia terkejut melihat Cheng yang berada di sampingnya. Dan lagi-lagi momen itu membuat Cheng tidak bisa menahan godaan. Akhirnya ia langsung bersikap agresif pada Mian. Namun hal romantis tersebut terpaksa terhenti karena Mian yang ingin berangkat bekerja. Kemudian sebelum bersiap, Mian sempat duduk di sofa sembari mengelus perutnya. Ia juga mengingat kembali bagaimana situasi menegangkan di detik-detik penyelamatan janinnya. Ternyata saat itu anak di kandungan Mian berhasil diselamatkan. Hanya saja Mian meminta agar dokter merahasiakan hal tersebut. Mengingat hal baik itu membuat Mian berniat ingin memberitahu Cheng di waktu yang tepat nantinya. Setelah itu ketika Mian sedang bersama Zhou di sebuah kafe, tiba-tiba saja ia merasa mual. Dan hal tersebut membuat Zhou mengetahui kehamilannya. Beruntung Zhou bisa menerima kenyataan itu. Ia juga memilih untuk mundur dalam mengejar Mian. Namun saat mereka ingin pergi dari sana, Mian malah merasa sakit perut. Hal tersebut pun langsung membuat Zhou membantu mengantarkannya ke rumah sakit. Di sana bersamaan, Cheng juga tanpa sengaja melihat hal itu ketika ia ingin memberikan seikat bunga untuk Mian. Lalu sesampainya di rumah sakit, Mian mendapatkan kabar buruk. Jika anak yang ia kandung harus segera diaborsi sebab perkembangannya yang tidak normal. Mendengar hal itu membuat Mian tidak langsung menyetujuinya. Dan di sana bersamaan Cheng pun melihat Mian yang keluar dari ruangan tersebut. Ia juga mengetahui dari dokter tentang tindakan aborsi yang akan Mian lakukan.
Namun kali ini Cheng malah salah paham dengan mengira jika Mian sengaja mengaborsi anak mereka. Tak berhenti di sana, Mian juga terkejut ketika melihat Cheng yang ada di rumah sakit itu. Bahkan Cheng pun sudah mengetahui tentang tindakan aborsi tersebut. Dan semua kenyataan atas kebohongan yang kembali Mian lakukan benar-benar membuat Cheng merasa sangat kecewa. Padahal Cheng hanya ingin menjalani hubungan yang berisi kejujuran. Sampai ketika Cheng meminta Mian untuk berkata jujur atas semua yang terjadi, Mian malah meminta mereka bercerai. Mendengar kalimat itu langsung membuat Cheng merasa tidak habis pikir sama sekali. Ia juga sudah tidak lagi mengejar kepergian Mian. Setelah itu, sesampainya di rumah, Mian kembali mengingat semua kenangan antara dirinya dengan Cheng. Lalu ketika Mian pergi ke rumah Cheng untuk menandatangani perjanjian perceraian, ia dibuat terkejut dengan tulisan di surat itu. Ternyata Cheng tidak ingin bercerai dengannya. Bahkan Cheng juga sudah menyiapkan kejutan bersama kerabat dan anggota keluarganya yang membuatnya tidak menyangka sama sekali. Beruntung, kejutan itu berhasil membuat Mian merasa bahagia. Apalagi Cheng juga kembali melamarnya walaupun mereka sudah menjadi pasangan suami istri. Dan lamaran tersebut pun diterima dengan baik serta rasa haru oleh Mian. Alhasil hubungan mereka pun berakhir dengan bahagia dan penuh keromantisan. Tamat ending yang sangat membahagiakan. Jangan terlalu membenci orang yang belum dikenali lebih jauh. Karena tidak ada yang bisa mengetahui jika orang yang paling kita benci mungkin adalah orang yang paling kita cintai. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Tentunya terima kasih banyak untuk yang masih menonton sampai detik ini, and see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.